Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kaifa halukum? Ya, khair, alhamdulillah. Anabil khair. Kelas 11 ya? Kelas 11. Oke, ini berapa orang ini? Saya bacakan absen dulu ya. Untuk semuanya. Yang pasti alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi ya untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Berapa orang yang sakit hari ini? Dua orang. Dari kemarin atau baru hari ini aja nggak masuk? Baru hari ini. Oke, baru hari ini nggak masuk ya. Asila Marfa? Hadir Pak. Asila Marfa hadir. Deri Mulyadi? Hadir Pak. Deri hadir. Fajri Maulana Malik? Hadir Pak. Hadir. Linda Novilia? Pak. Maulana Putra? Hadir Pak. Moreno Zahra? Muhammad Syaka Zafir? Hadir Pak. Renal? Hadir Pak. Safriza Arya? Oke, berarti yang nggak masuk siapa? Natasha sama? Natasha dan Dina Ofrizilia Utomo. Kenapa sakit ya? Sama Dina Lestari. Udah siap belajar semuanya? Kita coba pemanasan ya sebelum kita belajar. Ya semuanya siap-siap. Tepuk beat one. Enggak kompak. Ya lagi, tepuk beat one. Beat two. Beat two. Beat 3. Kok ngaco? Oke, kita ulang sekali lagi ya. Yang kompak ya semuanya. Tepuk beat 1. Beat 1. Beat 1. Beat 2. Beat 2. Beat 3. Beat 4. Gak hafal yang beat 4 nih. Ya udah, boleh tepuk tangan dulu untuk semuanya. Mulai kegiatan kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, minggu lalu belajar apa terakhir? Saja. Tentang saja. Saja apa sih artinya? Keberanian. Ada yang bisa jelasin secara singkat apa itu saja? Siapa aja bebas? Boleh? Apa Yindi? Saja berani. Terus berani apa nih? Kan ada dua. Ada dua? Saja nafsiyah. Saja nafsiyah sama? Ardiyah. Ya, yang pertama apa penjelasannya? Kalau nafsiyah itu keberanian dari dalam diri gitu, kayak keberanian menyampaikan menyatakan yang salah sama yang benar gitu. Oke, kalau yang Ardiyah? Itu yang kayak berjihad gitu, Pak. Berjihad. Benar atau ada yang mau nambahin? Atau ada yang mau nyanggah? Salah Pak, saja yang benar gini. Berani nyolong itu baik misalkan. Oh enggak. Hah? Berani juga kan? Orang yang bisa nyolong itu berani nggak? Butuh keberanian loh. Nyolong motor, nyolong uang, itu kan butuh keberanian. Kalau takut nggak mungkin dia nyolong. Sekarang silakan perhatikan ke depan. Kita play. Nah. Muslimin rahimakumullah. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت
Jadi kira-kira siapa ini? Bukan nama orangnya, siapa ini? Apa yang dia lakukan? Khutbah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Oke, cukup. Berarti ini apa yang sedang dia lakukan? Khutbah. Berarti orangnya disebut dengan khotib. Khotib itu berarti nama orangnya disebut dengan khotib, yang dia lakukan adalah berkhutbah. Ya, jadi materi kita memang kali ini kita akan belajar tentang khutbah, tablik, dakwah. Sering dengar? Atau belum pernah dengar? Ada yang belum pernah dengar tentang khutbah, tablik, sama dakwah? Sudah semuanya ya? Nah, jadi rencananya tujuan kali ini pembelajaran kita tentang khutbah, tablik, dakwah, yang dimana otomatis kalian harus bisa menjelaskan perbedaan antara khutbah, tablik, dan dakwah. Kemudian nanti silakan dicari dalil-dalil yang berkaitan tentang khutbah, tablik, dan dakwah. Atau mungkin nanti ke depannya saya singkat menjadi KTD ya. KTD, khutbah, tablik, dakwah. Ya, ini salah satu contohnya. Ya, nanti masih sampai habis, ini ada 16 menit lebih. Ya. Khotib di atas mimbar. Oke. Sekarang kalau misalkan tadi saya bahas ada khutbah, ada tablik. Kalau saya lempar ke kalian nih, kira-kira apa sih bedanya antara khutbah sama tablik? Boleh? Nggak apa-apa? Kalaupun salah ya nggak apa-apa, jawab aja dulu. Karena lagi belajar. Jadi kalaupun salah tidak apa-apa. Boleh? Siapa saja silakan. Ada perbedaan antara khutbah, tablik, dakwah? Ya, Moreno boleh apa? Fajri mau jawab, boleh? Silakan. Kalau khutbah itu biasanya si khotibnya ini memberi nasihat dalam beribadah gitu, Pak. Kalau khutbah biasanya nasihat dalam beribadah. Kalau tablik? Tablik itu menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Tablik menyampaikan atau memberitahukan dengan lisan. Kalau dakwah? Dakwah itu memanggil atau menyeru, mengajak kepada sesuatu hal. Mengajak kepada sesuatu hal. Kalau masa tadi ada lisan, semuanya pakai lisan ya. Khutbah juga pakai lisan, tablik pakai lisan, dakwah juga pakai lisan. Tapi bedanya kalau dakwah bukan hanya sekedar lisan, tapi juga dengan perbuatan. Nah, sekarang saatnya pembagian kelompok. Akan ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 akan mencari tentang dalil dan juga contoh dari khutbah. Kelompok 2 dalil dan juga contoh tablik, dan kelompok ketiga dalil dari dakwah beserta contohnya. Oke, sesuai pembagian kelompok yang sudah dibagikan. Yuk, silakan berdiri semuanya menuju kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1 di sebelah kanan, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sebelah kiri saya. Oke, silakan. Ya, duduknya meriung aja, bikin lingkaran, boleh digeser kursinya. Oke, semua sudah masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, sekarang saya perkenankan diperbolehkan menggunakan gadgetnya untuk mencari tahu informasi, menggali data, kolektif data. Kemudian nanti kalian simpulkan. Ya. Oke. Ya, silakan nih kelompok 2. Kelompok 2. Ya. Kelompok 2 silakan cari tahu tentang tablik. Jadi kelompok 1. Ya, silakan di browsing cari tahu informasi tentang apa itu khutbah. Dan kelompok 3 mencari tahu dalil dan juga contoh dari dakwah. Nih, silakan. Oke,
waktunya saya kasih 5 menit ya. Ya boleh berdua nanti. Oke yuk, langsung saja. Selesai waktunya ya, waktunya sudah selesai. Kita ambil dari kelompok pertama. Perwakilannya boleh. Kelompok pertama silakan maju ke depan. Setelah ini siap-siap kelompok kedua dan yang terakhir kelompok ketiga. Ya, boleh. Silakan. Muhammad Hegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberi contoh tentang khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sekian contoh dari kelompok 1. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Untuk dalil belum dapat ya berarti ya? Kelompok 1 ada? Yuk gantian boleh. Siapa? Rafli. Ya, silakan. Ya, tinggal baca, boleh. Kelompok 1, dalil tentang khutbah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan dalil yang berkaitan dengan khutbah, yaitu dari surat Ali Imran ayat 110 tentang amar ma'ruf nahi munkar, yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekian dari dalil yang saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berikutnya kelompok 2, silakan dalil dan contoh tablik. Ya, boleh. Siapa? Fajri Maulana. Ya, boleh maju lagi ke depan. Jangan jauh-jauh silau, benar. Fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas atau kembali mereview materi tentang tablik. Ya, jadi tablik itu merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul karena menyampaikan pesan Allah. Jadi kalau di menurut pengertiannya, tablik itu menyampaikan pesan Allah secara lisan untuk diamalkan isinya. Nah, terus untuk tablik itu ada salah satu contohnya yaitu tablik akbar, yang artinya pendengarnya itu cukup banyak, makanya disebutnya tablik akbar. Nah, dan tablik itu nggak dilakuin sama ulama aja atau yang ahli agama. Orang yang ngerti tentang kemungkaran atau ngerti tentang agama itu boleh menghentikan atau mencegahnya sesuai sama hadisnya. Hadisnya ini, hadis tentang tablik ini yaitu yang berbunyi dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, apabila tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya, apabila tidak mampu maka dengan hatinya, atau tidak mengikuti kemungkaran tersebut, dan itu selama-lamanya iman. Hadis riwayat Muslim. Baik.
Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok 3 dan hari ini akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami mengenai dakwah. Nah, dakwah itu apa? Itu dakwah adalah suatu proses penyampaian, ajakan atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari dan mengamalkan ajaran agama secara sadar. Jadi secara singkatnya, ini tuh dakwah itu adalah kegiatan kita untuk mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu hal yang berdasarkan ajaran agama. Nah, contoh dakwah tuh apa? Dakwah tuh sebenarnya bisa dilakuin apa aja, kapan apa aja dan sama siapa aja. Dan contoh dakwah tuh dengan kita mengajak orang, misal kita ngajak teman kita buat sholat, ayo sholat. Nah, itu pun udah termasuk dakwah karena inti dari dakwah sendiri ini adalah mengajak orang lain. Untuk dalilnya, di sini ada 2 dalil. Yang pertama dari Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi itu kurang lebih serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi itulah tadi dari masing-masing kelompok sudah mengumpulkan data, mendapatkan informasi dan menjelaskan detail tentang dalil-dalil dari khutbah, tabligh dan dakwah. Yang berarti kurang lebih tujuan pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya, sudah tercapai. Pertama udah pada bisa menjelaskan dari kelompok 1, 2 dan 3 tentang khutbah, tabligh dan dakwah, dan juga masing-masing kelompok sudah dapat membacakan dalil tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Jadi kalau khutbah lebih tepatnya atau lebih detailnya itu ada syaratnya yang membedakan khutbah dengan tabligh. Ya, sedangkan tabligh dengan dakwah yang paling simpel seperti yang dijelaskan kelompok 3, kita ngajak sholat, nyuruh sabar, itu sudah masuk dalam dakwah. Sedangkan kalau tabligh itu biasa dibilang kajian atau pengajian. Tadi dibilang sama kelompok 2, kenapa disebut tabligh akbar? Karena jamaahnya banyak. Sedangkan khutbah itu biasa ditemukan dalam rangka ibadah. Salah satu contohnya sholat Jumat dan sholat Idain atau Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu tidak disebut dengan khutbah. Ya, yang lain disebutnya jatuhnya tabligh, pengajian atau hanya sekedar pidato. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas? Alhamdulillah. Oke, kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Gak ada ketua kelas, ada wakilnya. Gak ada wakilnya, sekretarisnya. Gak ada sekretaris, ada bendaharanya. Silakan. Oke, Pak Jeri silakan. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua.